Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi terkait dengan reaction of individuals to financial reporting and examination of behavioral research. Sebelumnya, adapun anggota kelompok kami, yaitu ada Sofia Marwati dengan NIM A1C019232, Tufail Amratuza dengan NIM A1C019238, Tria Anissa Huwaida dengan NIM A1C019243, dan saya sendiri Utami Afista Dwi Ari dengan NIM A1C019244. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sofia Marwati. Kepadanya saya persilahkan. Introduction atau pendahuluan. Menurut Bimberg dan Seals mengatakan bahwa riset keperilakuan mengaplikasikan teori dan metodologi dari ilmu perilaku untuk menguji antarmuka antara informasi akuntansi dan prosesnya dan perilaku makhluk hidup atau meliputi organisasi. Menurut Bimberg dan Seals membagi menjadi 5 dalam riset keperilakuan di antaranya. Yang pertama, pengendalian manajerial. Penelitian ini mempertimbangkan isu-isu seperti peran anggaran dalam mempengaruhi tingkat kinerja dan perilaku manajerial, dampak gaya kepemimpinan terhadap kinerja manajerial, peran umpan balik pada kinerja manajerial, dan dampak insentif yang berbeda terhadap kinerja manajerial. Yang kedua, proses informasi akuntansi. Penelitian ini mempertimbangkan bagaimana penggunaan laporan keuangan memproses informasi akuntansi. Ini sering disebut sebagai cabang penelitian perilaku pemrosesan informasi pada manusia. Yang ketiga, desain sistem informasi akuntansi. Cabang penelitian ini menghubungkan masalah perilaku dengan desain sistem informasi. Yang keempat, riset proses audit. Penelitian ini menyelidiki proses pengambilan keputusan auditor dan mencakup isu-isu seperti isyarat apa yang akan digunakan auditor dalam merumuskan opini tentang laporan keuangan. Yang kelima, sosiologi organisasi. Cabang penelitian ini menyelidiki perubahan yang mungkin terjadi dalam sistem akuntansi organisasi dari waktu ke waktu dan menghubungkan perubahan dalam sistem akuntansi dengan peristiwa tertentu. An overview of behavioral accounting. Riset keperilakuan merupakan riset yang mempertimbangkan bagaimana individu merespon atau berperilaku saat disediakan item penting dari informasi. Riset keperilakuan pertama kali oleh peneliti akuntansi pada tahun 1960, namun menjadi populer pada tahun 1970-an saat dilakukan penelitian oleh Aston dan Libby, yang dipergunakan untuk menginvestigasi beragam proses pengambilan keputusan seperti penilaian pasar saham oleh analisis individu, keputusan meminjam bagi petugas kredit, penugasan proses bangkrut oleh perbankan atau auditor, dan penugasan risiko oleh audit. Peran behavior research di bidang akuntansi. Menurut Todman, tujuan penelitian meliputi yang pertama, mengevaluasi kualitas pertimbangan auditor, penyusunan dan penggunaan laporan akuntansi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana penelitian dibuat. Yang ketiga, menentukan faktor mana yang mempengaruhi penilaian ini dan mengapa. Yang keempat, mengembangkan dan menguji teori-teori kognitif yang mendasari proses penilaian dibuat. Dan yang kelima, meningkatkan penilaian auditor, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntan. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. The Bronze-Class Model. The Bronze-Class Model adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti hubungan antara multiple choice dan keputusan, pendapatan atau prediksi dengan mencari aturan dalam merespon choice tersebut. Penelitian model Lenz-Brunswick dapat dijalankan untuk mempelajari bagaimana pembuat keputusan sebenarnya menggunakan choice informasi akuntansi dan pembuatan apa yang mereka berikan pada setiap choice. Libby memberikan ringkasan jenis masalah yang dapat dipertimbangkan ketika melakukan penelitian tentang bagaimana individu memproses informasi ketika membuat keputusan. Pertama, pada tingkat input, yaitu masalah yang berkaitan dengan isyarat, di
mana meliputi satu karakteristik skala dari isyarat individu. Misalnya, apakah penyajian isyarat sebagai nominal, ordinal, discrete, kontinu, deterministik, atau probabilistik mempengaruhi apakah isyarat digunakan dalam pembuat keputusan. Kedua, metode presentasi. Misalnya, apakah format presentasi tampaknya berdampak pada penggunaan isyarat. Yang ketiga, konteks. Misalnya, apakah penghargaan yang dirasakan, pengaturan sosial, dan sebagainya tampaknya berdampak pada penggunaan berbagai isyarat. Yang selanjutnya, kedua yaitu pada tingkat pemrosesan masalah informasi, di mana meliputi satu karakteristik orang yang membuat penilaian. Misalnya, apakah demografi, sikap hakim, atau tingkat pengalaman atau minat sebelumnya berdampak pada keputusan yang dibuat. Yang kedua, karakteristik aturan keputusan. Misalnya, bagaimana individu menimbang isyarat, apakah penilaian stabil dari waktu ke waktu, apakah hakim menggunakan heuristik penyederhanaan saat disajikan dengan data yang berpotensi kompleks. Selanjutnya yaitu ada pada tingkat keluaran atau keputusan, di mana meliputi satu kualitas penilaian. Apakah tanggapannya akurat, cepat, atau dapat diandalkan? Selanjutnya itu ada wawasan diri, di mana hasil penelitian dapat memberikan individu wawasan tentang proses pengambilan keputusan mereka yang sebelumnya tidak mereka sadari. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tria Adisa Huwaida. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya adalah the use of particular information item and the implementation of different form of presentation, atau penggunaan item informasi tertentu dan implementasi berbagai bentuk presentasi. Pada level input, isu bagaimana dan apakah item informasi penting digunakan dalam pembuatan keputusan adalah hal yang relevan penting bagi profesi akuntansi. Bila diperlihatkan bahwa para pengguna laporan keuangan tidak menggunakan item informasi penting, ini artinya menganggap bahwa informasi tidak material dan selanjutnya tidak perlu mengungkapkan atau regulasi pengungkapan asosiasi. Profesi akuntansi juga penting apakah bentuk pengungkapan. Sebagai contoh, apakah sebuah item disediakan pada laporan posisi keuangan di laporan keuangan tambahan akan berdampak dalam keputusan pengguna. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan dan penggunaan heuristika. Saat mempertimbangkan bagaimana individu membuat keputusan, para peneliti menemukan bukti bahwa para pembuat keputusan sering terlibat menggunakan heuristik sederhana saat pembuatan keputusan. Heuristik itu sendiri dapat didefinisikan sebagai aturan praktis yang menyederhanakan. Artinya, daripada sepenuhnya mempertimbangkan semua faktor yang berpotensi relevan, aturan penyederhanaan dapat digunakan, yang tentunya membutuhkan waktu lebih sedikit, tetapi tetap menghasilkan prediksi atau solusi yang cukup dan dapat diterima. Tentunya juga dapat menghemat biaya. Menurut Tversky dan Kahneman, mereka mengidentifikasi ada 3 bentuk heuristik utama yang sering digunakan dalam pembuatan keputusan, yaitu keterwakilan, penahanan dan penyesuaian, dan yang terakhir adalah ketersediaan. Selanjutnya adalah masalah akurasi keputusan. Saat melihat output aktual, proses pembuatan keputusan atau pertimbangan, beberapa penelitian telah mempertimbangkan bagaimana akurasi prediksi hal yang relatif terhadap hasil lingkungan aktual. Misalnya, Libby pada tahun 1875 melakukan investigasi akurasi dengan petugas kredit, prediksi terhadap kegagalan bisnis. Hasilnya memperlihatkan bahwa petugas kredit mampu memprediksi kebangkrutan reguler wajar dengan variasi jawaban yang relatif konsisten. Selain itu,
Penelitian juga telah mempertimbangkan potensi peningkatan pengambilan keputusan yang mungkin dihasilkan dari penggabungan keputusan beberapa pembuat keputusan pembuktian. Sebagai catatan, Zimmer 1980 menemukan bahwa model komposif dikembangkan melalui penggabungan penilaian dengan subjek berbeda telah mampu menilai kinerja dan model yang berasal dari subjek individu. Untuk materi keempat akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tufail Amratuza. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu protokol analisis. Pendekatan lain penelitian proses pembuatan keputusan pada tingkat individu adalah menggunakan verbal protokol analisis, yaitu analisis yang memerlukan pikiran suara keras atau ALOF. Komentar subjek direkam dan kemudian ditranskrip, lalu diberi kode dan dianalisis. Menurut Trotman, manfaat menggunakan protokol analisis adalah mampu menguji proses berdasarkan penilaian yang telah dibuat. Memahami bagaimana penilaian dibuat merupakan awalan penting dalam pembuktian penilaiannya. Manfaat lainnya adalah manfaat penting pengujian pencarian informasi. Risiko informasi yang diperoleh dapat ditelusuri, dan sejumlah waktu subjek membagi item informasi penting dapat ditentukan. Manfaat terakhir adalah bermanfaat dalam pengembangan teori. Materi selanjutnya yaitu Limitation of Behavioral Research. Terdapat beberapa batasan dalam riset keperilakuan. Di antaranya, yang pertama yaitu penelitian yang meneliti masalah yang sama telah menciptakan hasil yang bertentangan. Yang kedua yaitu pengaturan studi sering berbeda dengan yang ada di dunia nyata. Dampaknya pada implikasi untuk generalisasi. Yang ketiga, yaitu sangat sulit untuk meniru cues yang tersedia di tempat kerja. Yang keempat, dalam melakukan penelitian menggunakan pelajar atau mahasiswa dengan notaben memiliki keterbatasan pengalaman, pengetahuan, dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu jumlah subjek yang dijadikan sampel sedikit. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam presentasi kami terdapat kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.